Pak Ketum Erick Thohir putuskan ajak ketemu Sintayong sore ini di Hotel Fairmont Jakarta sebelum pelatih legendaris itu kembali ke Korea malam ini. PSSI berikan penghormatan istimewa sebagai tanda terima kasih atas dedikasi luar biasa Sintayong yang telah membawa timnas Indonesia punya peluang emas menuju Piala Dunia 2026. Dengan semua usahanya yang telah mengubah sepak bola Indonesia, banyak pihak tidak akan pernah melupakan jasa Sintayong. Bahkan pastikan namanya akan selalu dikenang dalam sejarah sepak bola Indonesia yang kini semakin berkembang menuju masa depan gemilang, jadi harapanku. Di sisi lain, komunitas fans timnas La Grande Indonesia akan antarkan kepulangan Sintayong di bandara sebagai tanda terima kasih dan perwakilan salam perpisahan dari semua fans. Tonton video hingga selesai dan simak fakta selengkapnya hanya di sini. Bikin heboh fans Garuda dan gegerkan seluruh Indonesia. Setelah kekalahan memalukan di kandang sendiri versus 10 pemain, media ternama Asia ini dengan sangat keras menyindir timnas Indonesia U20 yang kalah di kandang sendiri oleh Yordania U20. Bahkan mengeluarkan pernyataan menohok kayak gini, yang bisa membuat semua pihak termasuk petinggi PSSI merasa malu dan tercengang mendengarnya. Padahal dulu tim U23 di bawah Sintayong bisa hajar 4-1 di Piala Asia, sekarang malah kembali ke setelan pabrik. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah tim muda Indonesia mengalami kemunduran lagi? Simak ulasan media Asia tersebut hanya di sini. Ini baru top Marco Top. Akhirnya fans timnas dibuat lega dan bangga. Penyerang keturunan Olero akhirnya catatkan debut bersama Oxford United dengan super gemilang. Bahkan mencatatkan pencapaian istimewa yang tak terlupakan bahwa Oxford United tak terkalahkan di 9 laga terakhirnya. Semua fans terkejut dan kagum melihat kehebatannya. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Akankah Olero berhasil membawa timnas Indonesia ke puncak kesuksesan menuju Piala Dunia 2026 Maret mendatang? Semua tak sabar menantinya. Benar-benar bikin haru fans timnas Indonesia. Tepat tadi malam, Coach Sintayong ucapkan salam perpisahan yang mengharukan kayak gini. Hingga tak lupa berterima kasih kepada semua fans Garuda dan jajaran federasi yang telah percaya padanya selama 5 tahun menukangi timnas Indonesia. Bahkan dengan sangat jujur dan tegas menyatakan akan terus doakan dan dukung timnas Indonesia bisa sukses lolos Piala Dunia 2026 dengan pelatih baru. Semua fans timnas untuk harus terus memberikan dukungan tanpa henti. Semuanya langsung bisa terharu bangga mendengarnya. Terima kasih Coach. Semoga sukses dengan tim barumu, kami tak akan lupa jasamu. Kejutan spesial bikin bahagia. Disambut bak bintang top Eropa. Media ternama ungkap bahwa Kevin Dix sudah tiba di Jerman tepat tadi malam yang dirumorkan untuk proses transfer ke Borussia Mönchengladbach. Langsung disambut penuh bahagia oleh fans klub yang membuat semua terkejut. Menandai babak baru dalam karir Kevin yang akan menggemparkan Liga Jerman. Dengan harapan besar agar bisa bawa timnya meraih kejayaan dan sukses di kompetisi Eropa. Mantap Abang Dix. Semoga karirmu semakin berkembang bagus dan harumkan nama Indonesia di kancah Eropa. Yes, alhamdulillah. Kabar gembira hampiri fans Garuda. Legenda top timnas Belanda ini tanpa ragu sedikit pun puji langkah jenius PSSI yang jadikan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia dan Alex Pastoor sebagai asistennya. Dengan keputusan cemerlang ini, jalan menuju Piala Dunia 2026 semakin nyata tanpa hambatan besar. Hingga potensi timnas Indonesia untuk mencapai kejayaan internasional semakin terbuka lebar. Semua fans Garuda langsung bahagia dan optimis mendengarnya. Wah ini, apa yang bisa terjadi selanjutnya? Mampukah Indonesia benar-benar berjaya dan kejutkan dunia? Simak ulasan menariknya berikut ini. Mendadak gemparkan grup C dan bikin geger semua pihak. Saking tak mau kalah di kandang sendiri saat hadapi timnas Indonesia, pelatih Australia Tony Popovich lakukan persiapan jauh-jauh hari dengan strategi mengejutkan. Bahkan di luar dugaan sampai melibatkan nama pelatih Manchester City Pep Guardiola. Semua langsung dibuat terkejut dan tak percaya dengan rencananya.
Apa yang sebenarnya Australia siapkan? Dan akankah misi Indonesia untuk menang di Australia kini semakin sulit terwujud? Temukan informasi selengkapnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Pak Ketum Erick Thohir putuskan ajak ketemu Sintayong sore ini di Hotel Fairmont Jakarta sebelum pelatih legendaris itu kembali ke Korea malam ini. PSSI berikan penghormatan istimewa sebagai tanda terima kasih atas dedikasi luar biasa Sintayong yang telah membawa Timnas Indonesia punya peluang emas menuju Piala Dunia 2026. Dengan semua usahanya yang telah mengubah sepak bola Indonesia, banyak pihak tidak akan pernah melupakan jasa Sintayong. Bahkan pastikan namanya akan selalu dikenang dalam sejarah sepak bola Indonesia yang kini semakin berkembang menuju masa depan gemilang, jadi harapanku. Di sisi lain, komunitas fans Timnas La Grande Indonesia akan antarkan kepulangan Sintayong di bandara sebagai tanda terima kasih dan perwakilan salam perpisahan dari semua fans. Tonton video hingga selesai dan simak fakta selengkapnya hanya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir diharapkan bisa bertemu dengan mantan pelatih Timnas Indonesia Sintayong sore ini di Hotel Fairmont Jakarta. Harapan pertemuan ini merupakan bentuk penghormatan sekaligus ucapan terima kasih atas dedikasi Sintayong selama menangani Timnas Indonesia. Sintayong yang telah resmi mengakhiri masa baktinya di Indonesia dan akan kembali ke Korea Selatan nanti malam. Erick Thohir diharap memastikan bahwa jasa besar Sintayong termasuk membantu membuka peluang Indonesia menuju Piala Dunia 2026 tidak akan pernah dilupakan. Erick Thohir diharap menegaskan bahwa Sintayong telah memberikan kontribusi luar biasa dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Timnas Indonesia tidak hanya menunjukkan peningkatan kualitas permainan, tetapi juga menanamkan mental juara pada para pemain muda. Banyak pihak sangat menghormati dedikasi Coach Shin. Perjalanan bersamanya telah memberikan harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Fans Timnas pun layak memastikan namanya tercatat dalam sejarah perkembangan sepak bola nasional yang semakin membanggakan. Selain harapan pertemuan dengan Erick Thohir, penghormatan untuk Sintayong juga datang dari komunitas pendukung Timnas Indonesia La Grande Indonesia. Mereka berencana mengantar keberangkatan Sintayong di Bandara Soekarno-Hatta sebagai bentuk terima kasih dan salam perpisahan dari para fans. Presiden La Grande Indonesia Unggul Indra menyampaikan bahwa kehadiran mereka di bandara adalah wujud apresiasi atas jasa besar Sintayong. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas dedikasi Coach Shin selama ini. Beliau telah berperan besar dalam membangun sepak bola Indonesia. Kami berharap yang terbaik untuk masa depan Coach Shin, kata Unggul. Menurut penerjemah Sintayong di Indonesia, Jeong Seok So alias JJ, Sintayong akan terbang ke Korea Selatan malam ini menggunakan pesawat Korean Air. Coach Shin akan pulang pada pukul 21.50 waktu Indonesia Barat. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja kerasnya untuk sepak bola Indonesia, tulis JJ melalui media sosialnya. Selama menukangi Timnas Indonesia, Sintayong telah mencatatkan sejumlah prestasi penting, termasuk membawa Timnas U20 dan U23 bersinar di kancah internasional. Warisan mentalitas kuat dan gaya permainan modern yang ditinggalkannya akan menjadi dasar bagi pelatih baru Patrick Kluivert untuk melanjutkan perjalanan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Fans Timnas Indonesia mengapresiasi perjalanan Sintayong dengan penuh kebanggaan. Dengan perpisahan yang penuh penghormatan ini, Sintayong meninggalkan jejak yang tak tergantikan dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Bikin heboh fans Garuda dan gegerkan seluruh Indonesia. Setelah kekalahan memalukan di kandang sendiri versus 10 pemain, media ternama Asia ini dengan sangat keras menyindir Timnas Indonesia U20 yang kalah di kandang sendiri oleh Yordania U20. Bahkan mengeluarkan pernyataan menohok kayak gini, yang bisa membuat semua pihak termasuk petinggi PSSI merasa malu dan tercengang mendengarnya. Padahal dulu tim U23 di bawah Sintayong bisa hajar 4-1 di Piala Asia, sekarang malah kembali ke setelan pabrik. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah tim muda Indonesia mengalami kemunduran lagi?
Simak ulasan media Asia tersebut hanya di sini. Kekalahan timnas U20 Indonesia dari Yordania U20 dalam laga mandiri U20 Challenge Series 2025 di Stadion Delta Sidoarjo lalu menjadi sorotan tajam media asing. Media Vietnam Soha dengan lantang mengkritik performa Garuda Muda yang dinilai mengecewakan. Pada laga tersebut, Indonesia takluk dengan skor tipis 0-1 lewat gol cepat Ibrahim Muhammad di menit keempat. Kekalahan ini semakin memalukan karena Indonesia sebenarnya memiliki sejumlah keuntungan besar, yakni unggul jumlah pemain sejak menit ke-17 setelah kiper Yordania Salamah Ali menerima kartu merah. Hadiah penalti di menit ke-22 yang sayangnya gagal dimanfaatkan oleh Wilber Jardim setelah tendangannya ditepis oleh kiper pengganti Yordania Abdullah Khaled. Meski bermain dengan keunggulan jumlah pemain selama lebih dari 70 menit, timnas U20 Indonesia tetap gagal mencetak gol hingga peluit akhir berbunyi. Media Soha menilai kekalahan ini sebagai tamparan keras bagi timnas Indonesia, terutama karena mereka bermain di kandang sendiri dengan dukungan ribuan pendukung. Bermain 73 menit dengan jumlah pemain lebih banyak, timnas Indonesia masih kalah di kandang sendiri, tulis Soha dalam artikel mereka. Soha juga menyebutkan bahwa kekalahan ini harus dilihat sebagai alarm serius bagi timnas U20 Indonesia, terutama menjelang Piala Asia U20 2025, di mana mereka akan menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Iran dan Uzbekistan di babak penyisihan grup. Kekalahan di kandang sendiri menjadi sinyal mengkhawatirkan bagi timnas U20 Indonesia, tambah mereka. Mandiri U20 Challenge Series 2025 sejatinya dirancang sebagai ajang persiapan Indonesia untuk menghadapi turnamen besar. Turnamen ini diikuti oleh 4 negara, yakni Indonesia, Yordania, India, dan Suriah. Namun hasil buruk di laga pembuka justru menjadi pukulan telak bagi Indonesia. Dengan situasi seperti ini, timnas U20 Indonesia dituntut untuk segera berbenah demi menghindari hasil serupa di pertandingan berikutnya. Kritikan dari Soha ini menjadi pengingat bagi seluruh elemen sepak bola Indonesia. Apakah Garuda Muda bisa bangkit dan membuktikan diri di laga-laga berikutnya? Atau kekalahan ini justru menjadi awal dari tantangan lebih berat ke depannya? Fans hanya bisa berharap perubahan besar segera terjadi. Ini baru top Marco Top. Akhirnya fans timnas dibuat lega dan bangga. Penyerang keturunan Ole Romeny akhirnya catatkan debut bersama Oxford United dengan super gemilang. Bahkan mencatatkan pencapaian istimewa yang tak terlupakan bahwa Oxford United tak terkalahkan di 9 laga terakhirnya. Semua fans terkejut dan kagum melihat kehebatannya. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Akankah Ole Romeny berhasil membawa timnas Indonesia ke puncak kesuksesan menuju Piala Dunia 2026 Maret mendatang? Semua tak sabar menantinya. Kabar gembira datang dari bintang keturunan yang bakal memperkuat timnas Indonesia, Ole Romeny. Penyerang muda berbakat ini akhirnya menjalani debut yang memukau bersama Oxford United Sabtu malam kemarin, sekaligus mencatatkan kontribusi spesial untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan timnya di 9 laga terakhir Championship Inggris. Dalam laga lanjutan Championship melawan Stoke City, Romeny resmi menjalani debutnya di Stadion Stoke-on-Trent. Pemain berusia 24 tahun ini masuk menggantikan gelandang Will Vaux pada menit ke-79. Meski hanya bermain selama 11 menit, kehadirannya sukses memberi energi baru bagi lini serang Oxford United. Walau pertandingan berakhir dengan skor 0-0, hasil ini tetap menjaga catatan impresif Oxford United yang tidak terkalahkan dalam 9 pertandingan terakhir. Sejak kekalahan terakhir pada 21 Desember 2024 melawan Leeds United, Oxford mencatatkan 5 kemenangan dan 4 hasil seri menjadikan mereka salah satu tim dengan performa paling stabil di liga. Hasil imbang melawan Stoke membawa Oxford United mengamankan posisi ke-13 di klasemen sementara Championship dengan raihan 36 poin. Romeny yang baru bergabung dari Utrecht pada bursa transfer musim dingin langsung menjadi bagian penting dari tren positif tim berjuluk The Us. Kehadirannya juga membangkitkan optimisme fans timnas Indonesia.
Sebagai pemain yang bakal segera dinaturalisasi, penampilan gemilang Romani menjadi angin segar bagi lini depan skuad Garuda yang kini tengah mempersiapkan diri menuju Piala Dunia 2026. Selain Romani, pemain muda Marcelino Ferdinand juga menjadi bagian dari skuad Oxford United. Meski belum mendapatkan menit bermain di Championship, Marcelino sempat tampil di ajang Piala FA melawan Exeter City pada 11 Januari lalu. Fans Garuda tentu berharap keduanya dapat menunjukkan performa gemilang bersama Oxford United dan membawa pengalaman berharga ini ke level internasional bersama timnas Indonesia. Debut Romani yang sukses menjaga tren positif Oxford United disambut penuh kebanggaan oleh fans Indonesia. Melihat pemain keturunan tampil di salah satu kompetisi paling kompetitif di dunia menjadi bukti bahwa bakat sepak bola Indonesia mampu bersaing di level internasional. Dengan langkah awal yang menjanjikan ini, perjalanan oleh Romani bersama Oxford United sekaligus harapan besar untuk timnas Indonesia semakin cerah. Fans Garuda bersiaplah untuk terus bangga. Piala Dunia 2026 semakin nyata. Benar-benar bikin haru fans timnas Indonesia. Tepat tadi malam, Coach Shin Tae-yong ucapkan salam perpisahan yang mengharukan kayak gini. Hingga tak lupa berterima kasih kepada semua fans Garuda dan jajaran federasi yang telah percaya padanya selama 5 tahun menukangi timnas Indonesia. Bahkan dengan sangat jujur dan tegas menyatakan akan terus doakan dan dukung timnas Indonesia bisa sukses lolos Piala Dunia 2026 dengan pelatih baru. Semua fans timnas untuk harus terus memberikan dukungan tanpa henti. Semuanya langsung bisa teragru bangga mendengarnya. Terima kasih Coach. Semoga sukses dengan tim barumu, kami tak akan lupa jasamu. Pelatih yang telah membawa timnas Indonesia ke berbagai pencapaian membanggakan, Shin Tae-yong resmi mengucapkan salam perpisahan. Setelah 5 tahun menukangi skuad Garuda, Coach Shin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada para fans, pemain, dan jajaran federasi. Pesan terakhirnya berhasil membuat hati para pendukung timnas Indonesia tersentuh. Melalui unggahan di akun media sosialnya, Shin Tae-yong menyampaikan rasa syukurnya atas kesempatan melatih Indonesia sejak 2020. Ia menyebut 5 tahun terakhir sebagai perjalanan penuh tantangan, kenangan, dan rasa bangga yang luar biasa. Halo, saya Shin Tae-yong. Setelah 5 tahun, saya akan kembali ke Korea Selatan. Kepada seluruh penggemar sepak bola Indonesia dan rakyat Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan yang luar biasa selama ini, ucapnya dengan nada haru. Namun Coach Shin juga tak dapat menyembunyikan rasa penyesalannya yang harus meninggalkan tim di tengah perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Saya pergi dengan sedikit rasa penyesalan, tetapi Indonesia akan selalu ada di hati saya. Saya mencintai Indonesia dan akan terus mencintainya, tambahnya. Dalam pesan perpisahannya, Shin Tae-yong menegaskan keyakinannya bahwa timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ia mengingatkan para fans untuk terus mendukung skuad Garuda di bawah arahan pelatih baru. Saya berharap para pemain Indonesia akan mendapatkan lebih banyak hal baik di masa depan. Saya percaya mereka bisa lolos ke Piala Dunia 2026 dan bersinar di panggung besar itu, ujarnya penuh optimisme. Meski tak lagi berada di kursi pelatih, Shin Tae-yong berjanji akan tetap mendukung timnas Indonesia. Ia menyebut bahwa dirinya akan sering kembali ke tanah air dan selalu memantau perkembangan tim. Meskipun saya akan bolak-balik antara Korea Selatan dan Indonesia, saya pasti akan selalu mendukung timnas Indonesia. Terima kasih atas semua kenangan yang luar biasa, tuturnya. Di akhir pesannya, Shin Tae-yong dan seluruh staf pelatih yang pernah bekerja bersamanya menyampaikan permintaan maaf jika ada kesalahan selama ini. Mereka juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung perjalanan mereka. Kami mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah terjadi. Semua kenangan indah yang telah kita ukir bersama akan selalu kami kenang. Terima kasih Indonesia. Kalian akan selalu menjadi bagian terbaik di hati kami, tulisnya menutup video perpisahan. Pesan mengharukan ini langsung mendapatkan respons luar biasa dari para fans timnas Indonesia. Banyak yang merasa kehilangan sosok Shin Tae-yong, tetapi juga berjanji untuk terus mendukung perjuangan timnas di bawah pelatih baru.
Kini perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 berada di tangan baru, tetapi semangat yang ditanamkan oleh Shin Tae-yong akan terus hidup di dalam skuad Garuda dan para pendukungnya. Terima kasih Coach Shin Tae-yong. Kejutan spesial bikin bahagia. Disambut bak bintang top Eropa. Media ternama ungkap bahwa Kevin Dix sudah tiba di Jerman tepat tadi malam yang dirumorkan untuk proses transfer ke Borussia Mönchengladbach. Langsung disambut penuh bahagia oleh fans klub yang membuat semua terkejut. Menandai babak baru dalam karir Kevin yang akan menggemparkan Liga Jerman. Dengan harapan besar agar bisa bawa timnya meraih kejayaan dan sukses di kompetisi Eropa. Mantap Abang Dix! Semoga karirmu semakin berkembang bagus dan harumkan nama Indonesia di kancah Eropa. Amin. Bintang timnas Indonesia Kevin Dix membuat heboh setelah terlihat berada di markas Borussia Mönchengladbach pada Sabtu malam waktu Jerman 25 Januari 2025. Kehadirannya langsung memicu spekulasi bahwa sang bek andalan FC Copenhagen ini sedang menyelesaikan proses transfer ke klub Bundesliga tersebut. Kehadiran Kevin Dix di markas Mönchengladbach langsung mendapat sambutan luar biasa dari para fans Die Vollen. Media ternama asal Denmark, Bold.dk sebelumnya sudah memastikan bahwa Kevin Dix akan meninggalkan FC Copenhagen pada musim panas 2025. Kevin Dix hampir menandatangani kontrak dengan Borussia Mönchengladbach mulai musim depan. Sang bek sudah pasti akan hengkang dari FC Copenhagen musim panas ini, tulis Bold.dk. Banyak penggemar Mönchengladbach yang menyambut kabar ini dengan penuh kegembiraan. Beberapa bahkan tidak bisa menyembunyikan rasa haru mereka. Salah satu akun media sosial penggemar klub mencuit, "Saya menangis kegirangan ketika ini benar-benar terjadi." Kabar bergabungnya Kevin Dix ke Borussia Mönchengladbach langsung memantik pujian dari para penggemar. Gaya bermainnya yang tangguh, teknik penguasaan bola yang mumpuni, serta mentalitas pantang menyerah membuatnya dipandang sebagai tambahan sempurna untuk lini belakang Mönchengladbach. Tekniknya luar biasa. Dia bek dengan penguasaan bola yang sangat bagus, mirip dengan Ko Itakura dalam gaya bermainnya. Dia akan menjadi favorit para fans, tulis salah satu akun pendukung Mönchengladbach. Seorang penggemar lainnya memuji mentalitas dan dedikasinya di lapangan, komitmen dan mentalitasnya adalah yang terbaik. Dia adalah pria hebat, petarung, dan dewa penalti. Keputusan Kevin Dix untuk meninggalkan FC Copenhagen muncul setelah hubungan antara dirinya dan klub mulai memanas. Meski sempat terjadi ketegangan, kedua pihak memilih untuk tetap profesional dan menghormati kontrak yang ada. Kini dengan langkah baru menuju Mönchengladbach, Kevin Dix diharapkan bisa membawa pengaruh besar di Bundesliga. Fans klub percaya bahwa kehadirannya akan memperkuat lini belakang Mönchengladbach dan meningkatkan peluang mereka bersaing di level tertinggi. Kabar ini tidak hanya membahagiakan fans Borussia Mönchengladbach, tetapi juga membawa kebanggaan bagi para fans Garuda. Sebagai salah satu pemain kunci timnas Indonesia, kesuksesan Kevin Dix menjadi bukti bahwa pemain Indonesia mampu bersinar di panggung sepak bola Eropa. Semua kini menanti pengumuman resmi dari Borussia Mönchengladbach terkait transfer Kevin Dix. Jika resmi bergabung, ia akan menjadi pemain Indonesia pertama yang membela klub bergengsi Bundesliga. Yes, alhamdulillah. Kabar gembira hampiri fans Garuda. Legenda top timnas Belanda ini tanpa ragu sedikit pun puji langkah jenius PSSI yang jadikan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia dan Alex Pastoor sebagai asistennya. Dengan keputusan cemerlang ini, jalan menuju Piala Dunia 2026 semakin nyata tanpa hambatan besar. Hingga potensi timnas Indonesia untuk mencapai kejayaan internasional semakin terbuka lebar. Semua fans Garuda langsung bahagia dan optimis mendengarnya. Wah, ini, apa yang bisa terjadi selanjutnya? Mampukah Indonesia benar-benar berjaya dan kejutkan dunia? Simak ulasan menariknya berikut ini. Langkah jenius PSSI kembali membuat geger dunia sepak bola.
Penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia didampingi asisten pelatih Alex Pastoor dan Denny Lanzat mendapat apresiasi luar biasa dari legenda sepak bola Belanda Wesley Sneijder. Dengan kombinasi pelatih kelas dunia ini, jalan menuju Piala Dunia 2026 semakin terlihat nyata tanpa hambatan besar, membuat para fans Garuda merasa optimis dan bahagia. Patrick Kluivert, mantan penyerang top timnas Belanda dan legenda Barcelona, resmi diperkenalkan oleh PSSI pada 12 Januari 2025 sebagai nakhoda baru timnas Indonesia. Bersama Alex Pastoor dan Denny Lanzat, mereka dipercaya membawa skuad Garuda bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Langkah ini langsung mendapat dukungan dari Wesley Sneijder yang menyebut keputusan PSSI sebagai langkah brilian. Menurutnya, Kluivert memiliki kemampuan luar biasa untuk menciptakan koneksi dengan pemain muda seperti yang dibutuhkan timnas Indonesia saat ini. Saya paham alasan PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Seorang pelatih harus bisa terhubung dengan para pemain dan Kluivert memiliki kemampuan itu. Ini adalah keputusan yang tepat, ujar Sneijder dalam wawancara di kanal YouTube Ziggo Sport. Kehadiran Alex Pastoor dan Denny Lanzat sebagai bagian dari tim pelatih semakin memperkuat posisi Kluivert. Sneijder yakin kolaborasi ini akan membawa perubahan besar bagi skuad Garuda. Patrick Kluivert bersama Denny Lanzat adalah kombinasi yang sangat bagus. Mereka akan menghadirkan level permainan yang berbeda di sesi latihan dan pertandingan. Saya sangat senang mengetahuinya, tambah Sneijder. Tugas besar Kluivert sudah menanti. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi 6 poin dari 6 laga. Dengan 4 pertandingan tersisa, peluang Marcelino, Ferdinand, dan kolega untuk lolos masih terbuka lebar. Langkah pertama Kluivert dimulai saat timnas Indonesia menghadapi Australia di Sydney pada 20 Maret 2025, diikuti laga tandang melawan Bahrain pada 25 Maret 2025. Penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia tidak hanya membawa harapan baru, tetapi juga meningkatkan optimisme para fans Garuda. Banyak yang percaya bahwa kombinasi pelatih kelas dunia ini akan membawa Indonesia melangkah jauh dan akhirnya mencapai panggung Piala Dunia. Dengan strategi, pengalaman, dan kemampuan Kluivert dalam membangun mental juara, mimpi timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 kini terasa semakin nyata. Mendadak gemparkan grup C dan bikin geger semua pihak. Saking tak mau kalah di kandang sendiri saat hadapi timnas Indonesia, pelatih Australia Tony Popovic lakukan persiapan jauh-jauh hari dengan strategi mengejutkan. Bahkan di luar dugaan sampai melibatkan nama pelatih Manchester City Pep Guardiola. Semua langsung dibuat terkejut dan tak percaya dengan rencananya. Apa yang sebenarnya Australia siapkan? Dan akankah misi Indonesia untuk menang di Australia kini semakin sulit terwujud? Temukan informasi selengkapnya di sini. Timnas Australia di bawah arahan Tony Popovic kini sedang mempersiapkan diri secara serius menjelang laga melawan Indonesia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Tak main-main, Popovic sudah memulai persiapan jauh-jauh hari dan bahkan menerapkan langkah-langkah ekstrem yang membuat banyak pihak tercengang. Sebagai pelatih yang ditunjuk sejak September 2024, Tony Popovic telah membawa Sokros tampil impresif di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Catatan Australia sejauh ini cukup solid, termasuk kemenangan atas Cina dan hasil imbang melawan Jepang, Arab Saudi, dan Bahrain. Namun menghadapi Indonesia di kandang sendiri, Popovic tampaknya tidak ingin setengah-setengah. Pelatih yang pernah bermain untuk Crystal Palace itu mengambil langkah revolusioner dengan memperkenalkan ahli gizi profesional Julie Mick untuk meningkatkan performa timnya. Julie membantu para pemain memahami bahwa apa yang mereka makan sangat menentukan performa mereka. Kami tidak hanya melarang makanan tertentu, tetapi juga mengedukasi mereka tentang bagaimana menjaga stamina dan kebugaran, ujar Popovic. Dalam wawancara yang dilansir oleh The Sydney Morning Herald,
Popovich menyebut dirinya banyak terinspirasi dari program diet yang diterapkan oleh klub-klub top Eropa, seperti Manchester City dan Liverpool, serta pelatih legendaris Pep Guardiola. Anda harus melihat bagaimana Guardiola di Manchester City mengelola pemainnya. Diet adalah salah satu kunci utama mereka mampu bermain di level elit hingga 60 hingga 70 pertandingan dalam setahun, ungkap Popovich. Menurutnya, pendekatan tersebut harus diterapkan juga di tim nasional. Socceroos adalah tim level tertinggi dan jika ingin bertahan di tim ini, para pemain harus menjadi elit. Mereka harus menjaga kebugaran, performa, dan mentalitas mereka di level yang luar biasa, tegas Popovich. Dengan persiapan matang yang dilakukan Australia, timnas Indonesia dipastikan akan menghadapi tantangan berat di Sydney. Langkah Popovich mulai dari membentuk pola makan disiplin hingga mengadopsi standar klub elite Eropa, menunjukkan bahwa Australia tidak ingin kehilangan poin penting di kandang sendiri. Meski begitu, Indonesia yang kini sedang dalam performa menjanjikan tentu tidak akan menyerah begitu saja. Mampukah timnas Garuda mencuri kemenangan di tanah Australia? Atau justru Socceroos yang akan menunjukkan keperkasaan mereka? Kita tunggu aksi sengit kedua tim di Maret mendatang.